Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Taufan. Pada sore hari ini saya akan berkunjung ke kebun hidroponik milik salah satu rekan saya yang ada di Kabupaten Jember. Nantinya di sana kita akan lihat-lihat bagaimana suasana di dalam kebun, kemudian apa saja yang dibudidayakan. Eh, yang terpenting, bagaimana sih bisnis hidroponik itu? Kemudian strategi apa saja yang perlu digunakan? Kemudian kendala apa saja yang biasanya dihadapi dalam bisnis hidroponik? Oke, daripada kita penasaran, kita langsung saja ke kebun hidroponik. Ya, kita sudah sampai di kebunnya. Wow, banyak pipa ya guys ya. Oke, kita langsung saja ketemu dengan ownernya. Oke, see you. Jadi di sini saya dari mahasiswa Universitas Jember, Mas. Ya. Dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya ada kegiatan untuk melakukan wawancara dengan salah satu pelaku usaha di bidang pertanian. Dan saya kebetulan saya lihat ini rumah kita kan berdekatan ya Mas ya. Saya lihat Mas Gias di sini sedang melakukan budidaya selada ya Mas ya, dengan cara hidroponik ya Mas ya. Iya, hidroponik selada. Mungkin bisa dijelaskan Mas, ini profil usahanya bagaimana? Dirintis sejak kapan dan bagaimana? Oke, ya di sini hidroponik kita punya branding usaha namanya Ini Hidroponik. Ya, usaha Ini Hidroponik sendiri sudah berdiri sejak 2018 dan di awal-awal itu kita masih menggunakan teras rumah dan tempat-tempat yang lainnya yang masih belum bisa berproduksi untuk kita jadikan tempat usaha hidroponik ini. Oh, sejak kapan itu Mas? Sejak 2018 itu kita mulai merintis dengan usaha sebanyak 400 lubang tanam. 400 lubang tanam Di ya? awal Desember 2020 kita pindah ke lahan ini yang lebih besar dan kita juga meningkatkan kapasitas sebanyak 2.500 lubang. Oke, mantap sekali ya. Kita dimulai dari yang kecil-kecil terlebih dahulu, kemudian semakin hari semakin bertambah. Untuk komoditas yang ada di sini apa saja Mas yang dibudidayakan? Komoditas utama yang saya budidayakan itu selada lah ya. Soalnya memang pasarnya itu lebih terjamin dan permintaannya semakin meningkat. Tapi selain selada di sini juga ada pakcoy, bayam merah, kangkung, seledri, sama kale. Kale ya. Oh. Jadi untuk yang lebih utama selada ya Mas ya di sini. Iya. Selada jenis apa ini Mas? Di sini selada ada dua jenis. Yang pertama di depan ini itu caipira, sama yang di belakang sampean ini RZ. RZ ya. Kecil. Kemudian sejauh ini ada berapa lubang tanam Mas? Di sini total yang kita fokuskan buat selada sekitar 1.500. Dan untuk yang tanaman lain kita gunakan sisanya. Oke. Jadi untuk produknya di sini adalah produk selada. Iya. Oke, jadi untuk produk yang ada di sini adalah produk hidroponik semua berarti ya Mas ya? Ya, semua hidroponik. Untuk hidroponik ini apa sih kelebihannya Mas? Yang pertama dari sisi pelaku usaha ya. Kalau pelaku usaha itu lebih untung karena pertama bisa dilakukan di tempat yang tidak luas. Oh iya. Seperti di teras atau di balkon rumah, di atap rumah, semua tempat itu bisa. Oke. Kalau dari sisi pembeli
bisa lebih sehat karena pertama di sini itu minim pestisida dan bahan-bahan kimia lainnya. Karena dari greenhouse budidaya sendiri itu juga sudah ada insect net. Jadi hamanya lebih sedikit. Insect net nih ini ya Mas ya. Ya. Berarti dengan produk yang lebih bisa dibilang lebih baik ya daripada konvensional ya. Lebih baik dari Oke. Kemudian sejauh ini bagaimana strategi dari Mas Dias untuk dari pemasaran produk ini? ya, dari pemasaran pertama kita maksimalkan di penggunaan media sosial karena memang target kita itu mahasiswa, remaja, sama ibu rumah tangga dan pelaku-pelaku usaha lainnya, industri yang menggunakan selada. Seperti restoran. Ya, restoran UMKM lainnya. Oke. Untuk harga yang diberikan di sini berapa Mas? Kalau harga di sini itu stabil ya, panjang tahun itu sekitar 28 sampai 32 tergantung kapasitas apinya. Oke. Itu 1 kilo ya Mas? 1 kilo. Murah sekali guys. Yang mau beli nanti saya kasih linknya di bawah ini. Oke. Kemudian untuk tempatnya ini di mana Mas? Ini ada di Jalan Legend S. Parman nomor 170. Oke, nanti saya juga taruh di bawah ini ya. Biar kalian bisa order semua ya. Betul. Oke. Ini hidroponik ya Mas ya? Iya, ini Oke. Untuk promosinya lebih menggunakan media sosial. Oke. Kemudian sejauh ini apa saja Mas yang sering menjadi kendala dari usaha dari hidroponik? usaha hidroponik kendala utamanya yang pertama memang kita kan di sini teknologi baru ya, trialnya tuh harus sering-sering dilaksanakan. Nah, kadang memang ada yang nggak sesuai sama prosedur, jadinya ya kayak airnya cepat habis, pupuknya cepat habis, terus juga ada yang lupa nutup pintu greenhouse, jadi ada yang kemasukan serangga dan lain-lain. Kalau dari sisi cuaca sendiri kurang berpengaruh, soalnya memang atapnya juga sudah pakai UV. Oke. Jadi hujan tidak kena, panas jadi tetap masuk. Kalau dari sisi lingkungan ya sedikit berpengaruh, kalau memang bawahnya kan tanah juga masih ada rumput-rumput yang tumbuh. Kalau kita jarang bersihkan, serangga juga masih ada yang bisa hidup di sana. Jadi harus apa ya, sering-sering dikontrol ya Mas ya? Ya, controllingnya memang harus lebih ditingkatkan lagi. Oke. Oh iya Mas, jadi kita sudah tahu produksinya, cara promosinya. Kira-kira nih kalau ada teman-teman di sini ada yang berminat gitu untuk usaha hidroponik, itu biasanya perlu modal berapa Mas? Kalau modal sendiri relatif ya disesuaikan sama budget si yang mau membuat. Nanti yang pengaruh juga di luas lahan, sistem yang mau dipakai, sama mau pakai jasa atau enggak. Tapi memang hidroponik juga sudah terkenal low budget sih. Oh iya. Dengan budget yang segitu bisa menghasilkan lebih ya Mas ya? Bisa, ya. Returnnya juga berkali-kali lipat dari modal. Ngomong-ngomong juga sepertinya ini juga ini ya Mas ya? Ini hidroponik ada jasa membuat ini ya, Ada. instalasi ya? Ya, di sini juga karena memang fokus utama dari ini hidroponik itu ke sosialnya. Jadi selain produksi kita juga ada konsultasi, ada pembuatan instalasi dan lain-lain. Ngomong-ngomong soal sosial nih Mas, biasanya kan di pasar itu harga sayur hidroponik lebih mahal ya Mas ya? Ya. Dan seperti yang kita tahu orang-orang di Indonesia masih belum terbiasa begitu, mengkonsumsi sayuran yang dengan harga segitu. Dari Mas dia sendiri bagaimana Mas tanggapannya, kemudian gimana sih agar orang-orang itu bisa sadar kalau dengan hidroponik ini ada nilai lebih gitu yang bisa kita dapatkan di samping harganya yang mahal, ibaratnya worth it lah gitu ya. Tanggapan saya itu memang kalau sebagian orang kan memang masih jarang dengan pola hidup yang sehat atau yang lebih higienis lah.
Itu kembali ke persepsi masing-masing. Tapi kalau saya sebagai pelaku usaha di sini cuma bisa meningkatkan bagaimana caranya kita mengedukasi warga aja sih. Oh iya. Tapi kembali lagi semua produk itu kan sama aja. Kita kembalikan ke penggunanya masing-masing. Semua produk juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gitu. Iya. Berarti untuk biasanya edukasinya lewat media sosial juga ya Mas ya? Lewat media sosial, ada juga kita biasanya ada Komunitas. open market sama komunitas dan lain-lain juga, kunjungan GH dan lain-lain juga sudah ada. Tujuannya memang buat edukasi. Oh iya. Jadi selain kita mengincar profit, tetapi juga memberikan edukasi ya. Betul. Mantap lah. Oke. Jadi untuk selama pandemi ini gimana Mas? Dari sektor budidaya kemudian pemasaran, apakah ada perubahan? Kalau dari pandemi semuanya pasti terdampak lah ya, karena kita kan juga mensuplai ada kayak resto, grill, UMKM yang dimana itu ada pembatasan jam buka, jam operasional. Kita kan juga otomatis terdampak sama omsetnya mereka. Nah, itu juga dampaknya ke kita, karena kita di sini kan seperti penyedia bahan baku. Iya betul. Kalau strateginya di sini kita memang tetap nge-push bagaimana caranya pemasaran, tapi dari sisi produksi kita kurangi 50%. Oh gitu. Berarti bisa ambil dari ini ya, kebun-kebun yang lain ya Mas? Ya itu juga pentingnya komunitas kan ya, dari kita itu juga bisa bantu teman yang overproduksi dan lain-lain. Benar-benar. Oke. Jadi semuanya sudah dijelaskan. Mungkin terakhir nih dari Mas Dias, apakah ada pesan-pesan terakhir? Pesan saya itu buat kalian yang sekarang kan di zaman pandemi banyak penyakit, itu juga pola makan harus ikut sehat. Iya betul sekali tuh Mas. Iya, jangan ragu lah buat mencoba produk hidroponik. Memang kelihatannya mahal tapi worth it lah, sama aja diterima. Jauh dari pestisida ya Mas ya? Iya, jauh banget. Mungkin ini bagi teman-teman nih yang mau beli Mas, mungkin ada sosial media, YouTube. Ya, bisa klik IG di @inihidroponik, sama juga ada di nomor WA 0851 567 50260. Oke. Itulah ya wawancara dari saya dengan Mas Dias seputar budidaya hidroponik. Semoga ilmu yang diberikan oleh Mas Dias bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Terima kasih Mas Dias atas waktunya. Terima kasih.